Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Makan. Alhamdulillah guys, aku masih punya cerita untuk update Teman Makan part 5. Kali ini ceritanya aku dapat dari tetanggaku sendiri ya. Jadi tetanggaku itu cerita langsung ke aku karena tahu aku suka posting kayak ala-ala podcast gitu ya. Jadi dia dengan sukarela cerita ke aku sendiri. Tetangga aku ini namanya Kak Wati. Halo Kak Wati. Nah, jadi kalian pernah dengar nggak sih tentang wanita hamil itu katanya wangi untuk makhluk gaib? Nah, di sini aku bakal cerita tentang Kak Wati yang diteror makhluk gaib pas dia hamil, guys. Hamil anak pertamanya dia. Nah, jadi awal ceritanya bermula pada suatu hari Kak Wati itu iseng tes pack dan ternyata hasilnya positif atau garis 2. Di situ Kak Wati tuh excited banget dan rasanya kayak nggak sabar banget buat ngasih tahu ke suaminya pada saat itu. Jadi akhirnya Kak Wati itu kayak nungguin suaminya gitu loh seharian sampai akhirnya suaminya pulang jam setengah 6 sore. Dan waktu buka pintu Kak Wati langsung bilang, "Mas, aku hamil." Di situ respon suaminya tuh seneng banget guys, dan mereka mengucap syukur bersama-sama. Terus nggak lama setelah itu azan maghrib. Setelah azan maghrib mereka memutuskan untuk sholat berjamaah berdua. Tapi setelah selesai sholat jamaah tiba-tiba tuh kayak Kak Wati merasa badannya itu menggigil dan gak enak badan banget. Di situ pun badannya panas ya guys. Tapi karena Kak Wati tahu dia itu hamil, dia tuh masih takut gitu loh mau minum obat. Soalnya dia belum pernah cek atau konsultasi ke bidan atau dokter kehamilan ya guys. Nah karena Kak Wati itu gak berani minum obat ya, akhirnya demamnya itu berlanjut sampai malam. Nah karena demam itu Kak Wati tuh gak bisa tidur, kayak maksudnya tidurnya kayak tidur bangun nggak bisa tidur nyenyak banget gitu loh guys. Dan di sini Kak Wati ingat banget katanya di jam satuan itu Kak Wati kayak denger suara burung tapi kayak dari jauh gitu loh. Suara burungnya tuh kayak gini, kek 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 kayak gitulah, tapi kayak suaranya jauh banget. Tapi lama-lama suara itu mendekat guys, dan ternyata pas suaranya itu makin dekat Kak Wati itu yakin banget itu tuh bukan suara burung tapi itu suara kuntilanak guys. Ya Allah merinding banget, serem. Katanya suara kuntilanak kayak suaranya tuh kayak gitulah, dan suaranya tuh deket banget. Dan kata Wati itu berlangsung agak lama ya, sekitar 5 menitan lebih. Nah katanya di situ Kak Wati tuh baca doa terus ya, saking takutnya, dan dia merasa kayak nggak enak mau ngebangunin suaminya. Akhirnya dia cuma bisa baca-baca doa, dan lama kelamaan suara kuntilanak itu kayak menjauh gitu loh guys. Tapi di situ tuh Kak Wati spontan kayak makin ketakutan, soalnya seketika dia sadar dengan istilah yang kayak gini. Katanya kalau kuntilanak itu suaranya deket berarti jaraknya jauh, tapi kalau suaranya jauh berarti jaraknya deket. Nah di situ Kak Wati kayak merasa ada yang memperhatikan dia dari pintu kamarnya. Di situ kan Kak Wati mikir ya, ini suaranya udah jauh berarti letaknya deket dong, jaraknya kuntilanak itu deket dong, berarti dia lagi di deket aku. Kak Wati tuh ketakutan banget, akhirnya ngebangunin suaminya. Mas bangun mas, ada kuntilanak. Tapi begitu suaminya bangun, suara itu hilang guys. Nah suaminya merespon dengan, ada apa sih, ada apa? Kak Wati bilang, ada suara kuntilanak mas, dari tadi tuh lama banget tapi semakin menjauh. Katanya kan kalau jauh berarti letaknya deket, aku bener-bener takut mas. Di situ suami Kak Wati bilang gini, sayang kamu lagi demam kali, jadi kamu kayak salah dengar gitu. Terus Kak Wati ya udahlah nggak mau memperpanjang, akhirnya Kak Wati diam aja. Dan akhirnya mereka pun tidur lagi ya, termasuk suaminya Kak Wati itu tidur lagi. Tapi setelah beberapa saat kemudian, kayak kata Kak Wati itu kayak 20 menitan gitulah, tiba-tiba itu Kak Wati dengar kayak suara orang nyapu di depan rumah dia. Itu tuh jelas banget, maksudnya di depan kamar ya, di bagian depan kamar banget gitu, kayak ada suara nyapu srek srek srek. Kalian kebayangkan suara orang nyapu halaman pakai sapu lidi? Nah kata Kak Wati suaranya kayak gitu. Di situ pun Kak Wati ngebangunin suaminya lagi, tapi kali ini suaminya juga denger guys suara orang nyapu itu. Di situ suaminya Kak Wati langsung menuju ke bagian kamar yang ada jendelanya itu ya, di depan kamar itu bagian depan banget. Dibuka jendelanya, ternyata di situ nggak ada apa-apa. Dan saat suaminya Kak Wati buka jendela itu, suara orang nyapunya pun hilang. Dan akhirnya memutuskan untuk tidur lagi. Tapi nggak lama terdengar suara kayak gitu lagi. Akhirnya kali ini suaminya Kak Wati tuh minta ditemenin Kak Wati buat nengokin ke jendela gitu loh. Kayak suaminya Kak Wati di situ udah ngerasa nggak enak juga. Akhirnya mereka berdua ngintip ke jendela lagi, dan lagi-lagi suara orang sapu itu hilang guys. Tapi di situ Kak Wati dikejutkan dengan kayak ada senter-senter gitu nyorot ke bagian jendela mereka, jendela kamar mereka. Dan di situ suaminya Kak Wati pun lihat
tapi mereka tuh nggak lihat loh dari pusat senternya itu kemana, dan mereka nggak lihat ada siapa-siapa guys. Di situ suaminya Kawati pun udah mulai ketakutan, kayak langsung tutup jendela terus langsung bilang ke Kawati, udah ayo tidur aja, bismillah aja, kita sambil berdoa bareng-bareng. Dan akhirnya alhamdulillah mereka berdua tidur sampai akhirnya datang pagi ya. Intinya dari kejadian center itu udah nggak ada kejadian lagi. Pokoknya mereka melakukan aktivitas seperti biasa lagi ya. Dan selang beberapa waktu lagi, kayak kata Kawati tuh nggak sampai sebulan gitu loh, cuman beberapa minggu, Kawati pun mengalami kejadian horor lagi guys. Nah kali ini katanya suaminya Kawati tuh udah ngabarin, yang nanti aku pulangnya telat ya, kayak sekitar jam 8-an. Kata Kawati kayak gitu. Jadi Kawati tuh kebiasaannya masaknya itu santaian aja gitu loh, masak buat suaminya tuh santaian aja. Jadi kayak kadang misalkan suaminya ngabarin pulang jam 5, Kawati masaknya jam 4. Tapi saat itu Kawati tuh memutuskan untuk masak nasi di jam 6 sore sebelum sholat maghrib. Nah kebayang ya, Kawati ini masaknya pakai magicom ya. Jadi dia ambil panci magicomnya, terus taruh berasnya di dalam panci magicom itu, terus dicuci sama dia di wastafel. Nah jadi kebiasaan Kawati itu kalau nyuci beras katanya itu sampai 3 kali bilas atau sampai bersih. Nah jadi 2 kali diaduk-aduk itu ya. Kalian kebayangkan kalau nyuci beras gitu, diaduk-aduk, dikosek-kosek gitulah, terus sampai bening, terus sampai bilasan kedua dan bilasan terakhir atau ketiga ini udah lumayan bening, tapi masih Kawati aduk-aduk gitu kan. Terus nggak sengaja kayak airnya tuh nyiprat ke mata loh, tapi kayak langsung perih gitu, langsung perih. Di situ Kawati kayak mikir dalam hati, bukan mikir ya, di situ Kawati kayak ngomong dalam hati, kok air beras yang jernih ini kok perih ya karena mataku gitu, tapi sambil kucek-kucek gitu ya. Nah selesai kucek-kucek, Kawati ambil beras atau panci beras yang panci magicom yang di wastafel itu, dia bawa kayak gini, dia balik badan. Pas dia balik badan itu guys, bener-bener kata Kawati, pas di muka dia banget, di depan muka dia banget, itu ada sosok kuntilanak itu guys. Ya Allah, merinding banget. Tapi kali ini Kawati nggak respon apa-apa, dia tuh nge-freeze gitu, tapi kayak gimana ya, dalam hati tuh kayak aku harus pergi, dan Kawati memutuskan untuk kayak pura-pura nggak lihat aja. Akhirnya Kawati jalan ke arah magicom, taruh panci magicomnya ke dalam magicom, dicolokin, terus dicekrek gitu kan, dinyalain mode memasaknya, terus Kawati balik lagi. Ternyata kuntilanak itu masih ngikutin guys di belakangnya Kawati. Di situ spontan Kawati langsung lari, nangis, teriak-teriak keluar rumah, dan dia tuh lari ke rumah orang tuanya guys. Pokoknya Kawati ini tuh bener-bener ketakutan, nangis-nangis di rumah ibunya, dan akhirnya ibunya pun tanya ke Kawati ini, kamu kenapa? Kawati di situ nyeritain bahwa dia tuh melihat sosok perempuan yang dia sebut kuntilanak itu di depan mukanya dia banget. Nah di situ waktu Kawati cerita itu ada ibu dan kakaknya Kawati ya, kakak perempuannya Kawati. Nah dengar cerita kayak gitu tuh kakak perempuannya kayak nggak percaya gitu loh, dia respon gini, masa sih kayak gitu. Terus akhirnya kakaknya Kawati ngajakin ibunya Kawati, udah yuk bu, coba kita cek ke rumah Wati, apa benar masih ada kuntilanaknya gitu kan. Terus akhirnya kakaknya Kawati dan ibunya Kawati pun ke rumahnya Kawati. Nah saat masuk ke rumahnya Kawati memang udah nggak ada apa-apa guys, tapi di situ masih tercium banget aroma melati yang sangat kuat. Pokoknya spontan ibunya Kawati dan kakaknya Kawati langsung lari, kata Kawati ya, langsung lari balik lagi ke rumah ibunya Kawati. Kayak bener-bener merasa merinding juga. Di situ kebayang gak sih, kayak bau melati aja mereka merinding, apalagi jadi Kak Wati guys. Di situ mereka bertiga akhirnya ketakutan ya, dan ibunya Kak Wati bilang gini, udah Wat, kamu jangan pulang ke rumah, pulangnya nanti aja kalau suamimu udah pulang. Jadi Wati memutuskan untuk nunggu suaminya di rumah ibunya. Tapi kebetulan rumah ibu dan rumahnya Kak Wati itu sebelahan ya guys. Sampai akhirnya suaminya Kak Wati pulang sekitar jam 8-an, dan akhirnya Kak Wati pun pulang ke rumahnya lagi. Tapi setelah kejadian itu, pokoknya Kak Wati tuh nggak mau di rumah sendirian. Dia lebih milih ngungsi ke rumah ibunya karena kayak trauma banget gitu loh guys. Tapi guys, terornya nggak sampai situ aja, masih ada teror lagi, satu teror lagi yang bener-bener kayak bikin Kawati shock berat dan sampai dia demam. Jadi kata Kawati, pagi itu Kawati itu dapat paket, tapi dia tuh nggak sempet buka paketnya. Akhirnya dia buka paketnya tuh malam-malam. Dan di sini tuh kata Kawati sekitar jam 8-an, posisi ada suaminya juga. Tapi Kawati itu buka paketnya di ruang tamu, dan suaminya tuh lagi tiduran di kamar. Nah Kawati kan duduk di ruang tamu ya, unboxingnya di ruang tamu itu. Tapi kalau kata Kawati kayak udara di situ tuh saat itu gerah. Akhirnya Kawati memutuskan untuk buka pintu utama ya,
biar kayak udara dari luar tuh masuk ke dalam rumah. Nah, ternyata paketnya isinya sesuai dengan yang Kak Wati pesen ya. Ada lip cream dan ada cermin kecil. Di situ Kak Wati langsung nyobain lip creamnya sambil ngecek kayak gini. Tapi di situ cerminnya jatuh guys, dan otomatis kayak Kak Wati takut pecah gitu kan. Akhirnya dia spontan, ya Allah, kayak gitu, teriak. Dia tuh teriak kayak gitu guys. Dan kalian tahu nggak guys, waktu Kak Wati teriak ya Allah kayak gitu, tiba-tiba ada sesosok di pintunya Kak Wati sambil bilang kayak gini. Kata Kak Wati itu tuh kayak nongol di samping pintu kayak gini, tangannya kayak gini, terus rambutnya tergerai. Kalian kebayang nggak setakut apa jadi Kak Wati? Kak Wati itu langsung teriak, nangis sambil tutup-tutup kayak gini. Mas, bener-bener dia tuh teriak sambil sambil manggil-manggil suaminya dan nangis. Suaminya dengar Kak Wati teriak langsung keluar kamar dan langsung tanya, Wati kamu kenapa sayang, kamu kenapa sayang? Terus Kak Wati sambil kayak gini, itu di pintu. Tapi di situ posisi suaminya nggak lihat ya. Nah, kalian tahu nggak, setelah kejadian itu Kak Wati bener-bener demam malam itu juga kan, tadi aku ceritakan Kak Wati ngalamin tuh sekitar jam 8-an ya. Jadi sekitar jam 9 itu Kak Wati demam, bener-bener demam, dan dia tuh nggak berhenti nangis gitu loh, kayak shock banget. Akhirnya ayahnya Kak Wati tuh memilih untuk manggil Ustadz ke rumahnya Kak Wati. Di situ Kak Wati dikasih 1 botol air mineral sama Pak Ustadz. Itu tuh katanya air doa ya. Dan si Ustadznya ini bilang ke Kak Wati kayak gini, Wati, ini diminum ya, kalau sudah azan maghrib kamu minum, terus kamu cuci muka 1 kali pakai air itu, habis itu kamu wudhu dan kamu langsung sholat maghrib. Terus ini airnya jangan sampai habis, pokoknya kalau airnya udah tinggal sedikit kamu isi ulang lagi pakai air biasa, nggak apa-apa, intinya jangan sampai botol itu kering. Ini harus kamu minum dan kamu basuh ke muka kamu selama kamu hamil muda, kata Pak Ustadznya kayak gitu. Nah, di situ langsung diminumin ya, pada saat itu juga langsung diminumin ke Kak Watinya, dan alhamdulillah kayak udah mereda gitu loh demamnya udah mereda. Dan untuk kebesokan harinya Kak Wati udah melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi guys, kata Pak Ustadz itu memang kalau orang ibu hamil itu kayak wangi gitu loh, kayak mancing makhluk halus untuk suka ke mereka gitu. Mungkin ya bisa jadi mereka nggak mau jahat ya, tapi karena kayak auranya wangi gitu untuk si makhluk halus ini, jadi kayak pengen berteman gitulah, pengen deket-deket, kata Pak Ustadz itu. Sebenarnya mungkin nggak jahat, tapi kan dengan penampakan sosok yang serem kayak gitu pasti kita takut ya guys, dan itu kayak sampai udah mengganggu mentalnya Kak Wati sih. Jadi alhamdulillah setelah diobatin sama Pak Ustadz udah nggak pernah lagi melihat penampakan yang serem itu. Tapi kata Kak Wati selama kehamilannya dia ini, dia masih sering dengar kayak orang nyapu atau sedikit suara kayak suara orang ketawa gitu, orang nangis di depan rumahnya dia. Tapi alhamdulillahnya dia udah nggak melihat hal-hal yang aneh lagi yang bikin dia takut. Nah, itu dia ceritanya dari Kak Wati guys. Percaya nggak percaya ya guys, tapi itu tetanggaku ngalamin sendiri. Terus tetangga kalian atau apakah keluarga kalian ada yang pernah ngalamin kayak gitu juga guys? Coba kirim cerita horor kalian di email aku temanmakan50@gmail.com untuk bantuin nge-up channelku ini ya guys. Semoga channelku ini berhasil. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.